Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 4 hari lagi kita akan mengingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita sebut dengan hari Jumat Agung. Perkataan keempat ketika Yesus tergantung di atas kayu salib di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu saudara, ini bukan perkataan Yesus dalam ketakutan menjelang detik-detik kematiannya. Tetapi ini merupakan ungkapan dari Yesus yang belum pernah dialami, yaitu keterpisahan dari Sang Bapa. Sesungguhnya Yesus sedang mengutip di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2. Nyanyian ratapan Daud ribuan tahun sebelumnya ketika Yesus kutip tatkala dia mati di atas kayu salib. Saudara dikasihi Kristus, ketika Yesus mengutip perkataan ini, Yesus sesungguhnya sedang memikul dosa seluruh dunia. Dosa-dosa manusia dari segala zaman, dari segala bangsa, dari hati yang paling gelap, bahkan jiwa yang terhilang. Semuanya ditumpahkan kepada Yesus. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dan akibatnya hadirat kasih Allah itu yang sempurna, yang selalu menyertainya sejak kekekalan, seakan-akan hilang di hadapannya, sehingga dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dalam tulisannya, seorang teolog bernama John Stott mengemukakan, pada saat disalib, Allah meninggalkan anaknya supaya ia tidak harus meninggalkan kita. Itulah harga penebusan saudara dikasihi Kristus. Kristus tidak hanya mati secara fisik, ia juga mengalami kematian relasional, artinya apa? Rasa terputus dengan Sang Bapa. Ia merasa ditinggalkan, saudara, agar Anda dan saya tidak perlu mengalami kesendirian di tengah-tengah kegelapan dosa. Allah memilih untuk memalingkan wajahnya dari dosa yang sedang dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun di titik itulah penghakiman atas dosa itu benar-benar dijalankan. Dan di titik itulah sesungguhnya kasih Allah dan keadilan itu bertemu. Kasih Allah dan keadilan itu berjumpa tatkala Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara, yang menakjubkan adalah di tengah-tengah seruan yang terdengar tragis itu, justru tersembunyi harapan. Ada harapan. Di tengah penderitaan, Yesus tidak kehilangan arah. Ia tahu bahwa penderitaan ini akan melahirkan keselamatan bagi umat manusia, yaitu umat kepemilikannya. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita terasa gelap, dan kita merasa seolah-olah Tuhan diam dan menjauh dari kita, kita bisa datang kepada salib Kristus itu. Kristus mengalami apa yang kita alami dan rasakan jauh sesungguhnya lebih apa yang kita alami. Bahkan lebih dalam lagi apa yang kita rasakan atas penderitaan kita. Dan karena itu, ia memahami saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebuah ungkapan yang mengatakan hanya Allah yang menderita yang dapat menolong mereka yang menderita. Sekali lagi, hanya Allah yang menderita yang dapat menolong mereka yang menderita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Kristus, Minggu Sengsara bukan sekedar mengenang kesedihan. Ini adalah peringatan akan cinta yang menembus kegelapan. Dari salib Yesus berseru bukan hanya karena penderitaannya, tetapi supaya dunia tahu, supaya kita tahu, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Salib itu sunyi, saudara dikasih Tuhan. Tetapi seruan itu tetap berbicara hingga hari ini. Seruannya membawa kita kepada satu kesadaran yang mendalam, betapa Allah itu mengasihi kita. Minggu Sengsara adalah saat kita merenungkan bahwa keselamatan kita telah dibayar lunas oleh pribadi yang meskipun suci dan tidak berdosa, rela mengalami keterpisahan dari Sang Bapa agar kita diperdamaikan dengan Allah.